Sambut pagi dengan benang merah Sabda Tuhan. Bersatu pagi ini diambil dari kitab Keluaran dan Injil Matius. Dalam Injil Matius kembali diceritakan tentang Yesus yang mengajarkan kepada orang banyak tentang kerajaan Allah yang bagaikan harta terpendam di dalam tanah, lalu ditemukan oleh orang, dan orang itu menjual segala miliknya agar bisa membeli tanah atau ladang itu supaya harta itu dapat dimiliki. Dan perumpamaan yang kedua yang disampaikan oleh Yesus adalah kerajaan Allah seumpama mutiara yang indah yang dicari oleh seseorang, dan ketika mendapatkan mutiara tersebut, dia menjual segala harta miliknya untuk dapat membelinya. Kedua perumpamaan ini adalah seperti dua sisi mata koin, di mana harta yang berharga serta mutiara yang indah itu adalah kita manusia yang di mata Tuhan sangat berharga, sehingga Tuhan rela menjadi manusia dan menebus kita dengan kematiannya di kayu salib. Dan di sisi kedua adalah bagaimana kita merespon Tuhan yang telah bersedia mati bagi kita. Apakah kita menganggap Tuhan Yesus sebagai harta yang berharga bagi kita? Satu hal yang perlu kita pahami mengenai kerajaan Allah ini adalah bahwa untuk menerima kerajaan Allah diperlukan jawaban dari diri kita. Sejauh mana kita mau menerima kerajaan Allah tersebut? Apakah kita rela untuk menjual segala-galanya, meninggalkan segala-galanya untuk mendapatkan harta itu? Karena harta itu adalah harta yang sangat berharga. Karena kerajaan Allah bukan hanya berhubungan dengan masa kini, tetapi juga berhubungan dengan masa yang akan datang. Kerajaan Allah pada masa kini akan mentransformasi kita agar lebih menyerupai Yesus dan kemuliaannya. Seperti yang disampaikan pada bacaan pertama, di mana Musa yang begitu intens berjumpa dengan Allah, lalu wajahnya menjadi bersinar karena kemuliaan Allah yang ada padanya. Sehingga bangsa Israel yang melihat Musa menjadi takut. Itu adalah salah satu gambaran bagaimana Allah dapat mentransformasi kita di masa kini jika kita sering bergaul dengan Tuhan. Dan transformasi kita di masa kini adalah sebagai persiapan untuk menerima kemuliaan kekal yang akan diterima di masa yang akan datang. Kedua bacaan pada hari ini ingin mengajak Anda dan saya untuk berani mengambil keputusan meninggalkan segala sesuatunya untuk menerima kerajaan Allah, sehingga kita dapat bertransformasi di masa kini untuk mempersiapkan masa depan kita kelak di surga. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menerima kerajaan ini? Yang pertama adalah kita harus melakukan pertobatan yang terus-menerus, dan yang kedua kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kedua hal ini sudah disediakan oleh Tuhan melalui gerejanya, bahwa kita dapat selalu membersihkan diri kita dari dosa dengan mengakukan dosa melalui sakramen pengakuan dan terus-menerus bersatu dengan Tuhan dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus. Selain itu, kita perlu juga mendapat siraman firman Tuhan setiap hari agar kita bertumbuh semakin subur, berdoa dan berelasi dengan Tuhan, dan yang terakhir, seperti Musa dan para rasul, kita harus membagikan kerajaan Allah ini kepada sesama, agar mereka pun dapat menerima kemuliaan dan kebahagiaan kekal nantinya. Tuhan Yesus memberkati.